Oke, baik, selamat pagi. Pak Edi mau bahas pH 1 bab 1. Jadi pH di bab 1 itu kan ada dua ya. Ini yang pertama pembahasannya untuk membantu yang masih remedial untuk mengerjakan lagi sesuai dengan apa yang Pak Edi bahas di sini ya. Ini bab 1 pH yang pertama sub A, B, dan C. Mohon diperhatikan baik-baik. Proses di mana terdapat dua daerah yang sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan, terus akhirnya melakukan interaksi. Ya, ini kondisinya adalah saling melengkapi, ya, melengkapi kekurangan. D ya. Subjek utama dalam proses interaksi antar ruang adalah subjek utamanya adalah pelakunya, yaitu manusia. Dalam sebuah peta, orientasi arah mata angin mengacu pada arah utara. D ya. Jadi ini jawabannya kemungkinan D semua nih. Jadi arah orientasi mata angin itu ke utara. Proses timbal balik mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini adalah pengertian interaksi. D ya. Bukan kondisi yang menyebabkan terjadinya interaksi ke ruangan, yaitu yang D. Kebutuhan sumber daya manusia. Ini yang bukan ya. Terus informasi yang tidak tepat terkait transferability adalah D. Ketersediaan ATM di sekitar masyarakat. Ini tidak berkaitan ya. Terus interaksi antara satu pihak dengan pihak lainnya akan lebih selektif. Ada kesempatan antara, maka pihak pertama akan cenderung memilih pihak kedua yang jarak dan biayanya terjangkau. Itu ya. Berikutnya, simbol dalam peta digunakan untuk menjelaskan daerah perairan adalah warna biru terang ke biru gelap. Jadi kalau di peta itu warna biru biasanya menjelaskan tentang perairan. Ya, bukan merupakan batas wilayah Indonesia ya, yang sebelah barat bagian D ya, berbatasan dengan Samudra Pasifik itu salah. Harusnya sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Terus wilayah yang berdekatan dengan Indonesia dan memiliki peran penting dalam jalur pelayaran internasional adalah Selat Malaka ya, antara Pulau Sumatera dengan Malaysia itu Selat Malaka. Indonesia merupakan satu-satunya negara kawasan Asia Tenggara yang dilewati garis khatulistiwa, ada lintang utara, lintang selatan juga nih. Batas wilayah iklim tropis adalah 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Jadi 0 ini harusnya derajat nih. Ya, D jawabannya. Secara letak geografis, wilayah Indonesia termasuk ke dalam negara yang strategis. Letak geografis itu strategis ya. Letak astronomis wilayah Indonesia. Nah, ini D ya. D delta. Bukan merupakan informasi terkait kewilayahan Indonesia. Garis pantainya sepanjang 100.000 km. Ya, ini salah ya. Jadi yang bukan itu yang D. Karena wilayah yang strategis, Indonesia merupakan salah satu negara penghubung interaksi jalur laut antara Asia Timur dan Eropa ya. Jadi Selat Malaka itu salah satunya adalah menghubungkan Asia bagian timur dengan Eropa. Peta kecil yang terdapat di peta ada di pojok ya, biasanya itu adalah inset D ya. Potensi sumber daya alam di Indonesia seperti bakau, sawit, jati, meranti dapat dimanfaatkan untuk potensi sumber daya hutan ya. Itu bisa dijadikan sumber daya hutan. Terus kawasan hutan yang berfungsi untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan adalah hutan lindung ya. Di sini dua jenis sifat sumber daya alam, yaitu sumber daya laut, ada renewable dan unrenewable. Renewable artinya adalah dapat diperbaharui lagi ya sumber daya alamnya. D. Potensi sumber daya laut itu yang unrenewable nih. Unrenewable itu contohnya adalah minyak bumi. Ya, tidak bisa diperbaharui ya, minyak bumi nggak bisa diperbaharui ya. Luas laut Indonesia mencakup 2/3. Di sini potensi kemaritiman kecuali gampang ya, hutan ya. Nggak ada hutan yang di laut ya. Salah satu potensi pariwisata adalah wisata buatan pariwisata buatan memanfaatkan objek yang dibuat manusia. Berikut wisata buatan adalah Taman Mini Indonesia Indah, ini kan dibuat ya pada zaman Soeharto tuh. Terus di sini 3 syarat yang tidak termasuk 3 syarat menurut Okayuti ya.
D. Harus ada sesuatu yang bisa diperoleh. Ini yang salah. Hutan konservasi merupakan kawasan hutan yang berfungsi menjaga melestarikan keanekaragaman. Ya, di sini tidak termasuk kawasan hutan pelestarian alam adalah taman kota. Ya, taman kota mah hanya tempat hijau di tengah kota saja ya. Yang tidak termasuk itu yang D. Terakhir, potensi pertambangan merupakan salah satu cara sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya, di sini bahan pertambangan yang penting untuk pertahanan dan keamanan negara, terus berguna untuk menjaga stabilitas ekonomi adalah minyak bumi D. Karena ini dikelola oleh negara. Contohnya adalah Pertamina ya, pertambangan minyak negara. Itu. Oke, itu untuk pembahasan dari PH 1 bab 1 ya, sub A, B dan C. Setelah menyimak ini, semoga bisa mengerjakan remedial dengan maksimal. Terima kasih.